Dan satu lagi karya yang laku ini, yang merah, ada angka 8. Oh ya. Yang menjadi unik dari pandangan saya adalah justru ketika buta mengalami kebutaan, Pariatmodjo melukis dengan intens. Itu menjadi memori saya. Akhirnya saya punya kesimpulan bahwa sebuah karya itu meskipun sama, yang membedakan adalah rasa. Meskipun jomblo tetap harus cinta. Selamat malam, Pariatmodjo. Selamat malam. Wah, teman saya udah lama nih nggak ketemu ya. Kita mulai ngobrol karya ya nanti. Oke. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Heri Kris. Saya seorang perupa dan kurator alumni ISI Yogyakarta. Saya salah satu penulis kuratorial dalam pameran yang bertajuk Total Intuition di Kelapa Art Space. Tirta Kelapa Art Space di Pakem, Yogyakarta, yang diinisiasi oleh teman saya, Mas Pambudi Sulistyo. Nah, senimannya adalah teman saya, Saudara Pariatmodjo, yang sudah lama sekali nggak ketemu ya. Ini teman saya waktu dulu KKN tahun 94. Ya. Zaman jahiliyah, waktu kita lagi nakal-nakalnya ya. Nah, sedikit cerita dalam pameran tunggal Saudara Pariatmodjo ini sedikit berbeda dengan perupa yang sudah pernah saya kuratori sebelumnya, karena bahwa catatan yang paling tegas di sini adalah teman saya Pariatmodjo ini pada tahun 2009 bulan Mei ya kalau tidak salah, mengalami sebuah kecelakaan berat sehingga mengalami kebutaan total indera penglihatannya. Jadi itu yang menyebabkan teman saya, Pariatmodjo ini mengalami suatu persoalan dalam kehidupan tentunya. Profesinya seorang desainer, arsitek, tidak bisa lagi bekerja secara normal dengan teliti karena masalah penglihatannya. Akhirnya dia mulai menggeluti lukisan. Itu kalau nggak salah tahun 2003 mulai lukis lagi atau? Mulai melukis lagi saat buta itu 2013. 2013 saat buta. Nah, memang ada sedikit cerita dulu waktu kita KKN di tahun 94 ya, di Gunung Kidul. Saya sering ketemu sama dia, walaupun dia waktu itu bukan seorang pelukis karena jurusan interior ya waktu itu. Saya sudah melukis. Dan tahun 94 itu saya sudah intens dengan gaya saya, childish, spontan, bermain sedikit graffiti waktu itu. Nah, kita sering ngobrol tentang karya, guyon-guyon ngobrol. Kita saling dialog tentang seni rupa, walaupun kadang serius, kadang enggak gitu. Tapi banyak enggak seriusnya. Nah, dari candaan-candaan itu, dari obrolan itu ternyata itu mengingatkan Pari untuk mau berkarya lagi gitu dengan melukis. Nah, yang menjadi unik dari pandangan saya adalah justru ketika buta mengalami kebutaan, Pariatmodjo melukis dengan intens.
terutama tiga tahun tahun terakhir terakhir, ini, iya. ya kan. Nah itu ada perubahan karya-karya yang dulu ketika dia masih normal bisa melukis dengan ketika sudah buta. Nah ini salah satu karya beliau, dia waktu belum mengalami kebutaan dia bisa melukis figur-figur dengan cermat. Dengan cermat walaupun ya gaya sedikit surrealis lah gitu, figuratif. Tapi anatomi masih bisa ketangkap oleh mata. Ya, berusaha untuk membuat komposisi, anatomi juga sudah masih bisa terkontrol. Namun ketika di tahun 2009 setelah accident itu total tidak bisa melihat lagi, dan 3 tahun terakhir karya Pariatmodjo mulai intuitif, ya, mulai abstrak, mulai spontan. Nah, itu yang menjadikan secara tegas perubahan dalam karya-karya lukisan Pariatmodjo. Nah, tema atau tajuk total intuition itu memang dari pikiran saya ketika beberapa bulan yang lalu saya ketemu dengan Pariatmodjo, cerita-cerita dan saya mengamati karyanya. Memang itu menurut teman-teman juga tepat tema itu, karena total intuition itu menunjukkan bahwa Pariatmodjo ini hanya bisa bekerja dengan sense, dengan perasaan, dengan intuisinya, tanpa pertimbangan-pertimbangan perspektif, anatomi ataupun bentuk yang secara kasat mata bisa digarap. Tapi dengan kebutaan itu Pariatmodjo hanya bisa mengandalkan perasaan saja. Hasilnya pun dia tidak bisa melihat. Hanya setiap karya itu sering disandingkan dengan beberapa narasi-narasi puisi yang itu mengingatkan dia ketika dia melukis. Apa betul begitu ya Pariatmodjo? Iya. Ya. Nah yang menarik lagi masalah pewarnaan. Sebelum melukis dia menata beberapa komposisi warna di depan kanvas yang sudah dihafalkan. Pertama apa, kedua apa, warna apa. Sehingga ketika mengambil itu benar-benar total intuition, benar-benar hanya perasaan. Dan mencampur di kanvas pun akhirnya hanya insting, hanya naluri, hanya perasaan, hanya intuisi saja. Nah begitu prosesnya. Tidak seperti kebanyakan perupa atau pelukis normal, dia bisa mengkomposisikan warna dengan akurasi yang tinggi. Warna sekunder, tertier dicampur lagi dengan warna yang lagi, dengan kedalaman yang dimainkan. Nah ini orang yang pelukis normal bisa menggarap seperti itu, tapi beda dengan teman saya Pariatmodjo ini, dia hanya mengandalkan perasaan yang menurut dia komposisinya kalau ini dicampur ini, putih dicampur kuning, hitam, jadinya seperti ini ya. Hanya meraba-raba seperti itu proses dia dalam berkarya gitu. Dan saya amati memang saya sebenarnya lebih tertarik, bukan sebenarnya, tapi saya memang tertarik dengan karya-karya yang terakhir yang dengan banyak goresan-goresan spontan, dengan ada huruf, ada garis, ada tumpang tindih warna, ada image yang tidak jelas juga, tapi di situ permainan abstraksinya benar-benar tidak ada satu kontrol mata yang sampai karya itu selesai. Hanya ekspresi yang benar-benar tidak terkontrol, under control gitu. Hanya perasaan saja yang bermain di situ. Nah, sebelum saya lanjutkan lebih jauh, saya ingin mendengar cerita Pariatmodjo yang ini teman lama yang lama nggak ketemu, dan tolong ceritakan pengalaman kita dulu waktu KKN sampai kamu berkarya sekarang ini. Ayo. Ya. Pada waktu itu saya sama Heri KKN di Jatiayu. Saya sering mengamati Heri melukis. Saya heran melukisnya. Melukis kok enak sekali loh. Kayaknya nggak dipikir. Set. Tapi saya lihat kok enak ya. Gitu. Nah,
itu menjadi memori saya. Nah, bahkan setelah habis KKN pun saya mencoba mencoret-coret itu seperti saya meniru karyanya Harry Grace, tapi saya rasa kok nggak sama ya. Akhirnya saya punya kesimpulan bahwa sebuah karya itu meskipun sama, yang membedakan adalah rasanya. Itu. Bagaimana kita merasakan itu, dan rasa yang tertumpah di dalam kanvas itu akan menimbulkan sesuatu yang berbeda, dan itu bisa dirasakan. Begitu. Nah, setelah saya mengalami kecelakaan dan akhirnya saya mengalami kebutaan pada 1 Mei 2009, pada saat itu saya mengalami transisi antara sebelumnya bisa melihat, sekarang tidak bisa melihat. Itu menjadi kecamuk di dalam diri saya. Akhirnya saya terus merenung, merasakan, mencoba berusaha ikhlas menerima apa yang terjadi pada diri saya. Kemudian kalau saya buta, saya mau ngapain? Saya tidak mau terstigma, terklaim, terjustifikasi bahwa orang buta itu harus jadi tukang pijat. Apa harus? Akhirnya apa yang bisa saya kerjakan? Oh, aku dulu pernah kuliah di seni rupa. Aku masih mengingat warna, aku masih mengingat garis, aku masih mengingat bentuk, aku masih mengingat yang lain-lainnya. Saya mulai mencoba. Saya coba men-trigger memori saya dengan mulai mencoret-coret di kertas. Antara saya mencoba, karena saya sudah tidak bisa melihat lagi, saya mengkolaborasikan antara apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan, apa yang saya inginkan, itu ke dalam gerak tangan saya. Akhirnya disitulah saya mulai menemukan ada tempat curhatan, tempat curahan, karena sekian lama saya menampung semua kegelisahan saya, obsesi saya, kekecewaan saya kepada siapa? Akhirnya saya putuskan saya harus curahkan itu dengan sepenuh perasaan saya ke dalam coretan dan sapuan warna ke dalam kanvas yang saya hadapi. Dan itu terus saya lakukan, saya coba semakin merasakan. Ternyata memang benar ya. Yang bisa saya kerjakan karena ya intuisi yang saya punya. Tadi sedikit cerita yang proses Pak Riyatmodjo yang mulai berkarya dan terjadi eksiden sampai mengalami kebutaan tadi. Tapi memang saya berpikir dan saya merasakan bahwa tidak mudah untuk menjadi seniman, menjadi seorang pelukis, berkarya dengan proses yang sebegitu sulitnya. Karena seni rupa identik dengan rupa, warna, garis dan sebagainya, tapi Pak Riyatmodjo dengan kebutaannya dia sudah tidak bisa lagi menikmati secara kasat mata karya-karyanya, tapi dia hanya mengingat, membangun memori lagi ketika narasi-narasi dalam setiap karyanya dibacakan gitu. Nah itu saya merasakan sebagai seorang pelukis sendiri betapa beratnya itu. Menikmati perkembangan karya, proses berkarya, sampai pada saat pameran tunggal seperti ini pun Pak Riyatmodjo tidak bisa menikmati secara kasat mata. Dia hanya bisa menikmati lewat intuisinya, lewat perasaannya, dengan imajinasinya sendiri gitu. Ya betul begitu ya Pak Riyatmodjo. Nah saya akan membacakan beberapa karya dia yang tadi saya foto, yang terpampang di pameran ini, karena ternyata beberapa karya ini di sampingnya ada
narasi-narasi seperti puisi begitu, yang disandingkan dengan lukisannya. Itu tujuannya apa? Itu, tolong ini Pak Ri. Iya, itu sebagai cara untuk memudahkan. Ketika kegelisahan saya itu harus saya ungkapkan. Karena saya tidak melihat, berarti saya harus ungkapkan dengan dua cara. Satu secara visual di atas kanvas, yang satu saya ungkapkan di dalam tulisan. Tujuannya, tulisan-tulisan atau narasi yang saya bentuk ini, saya tulis ini untuk mengingat bagaimana karya-karya yang sudah saya hasilkan. Gitu. Saya bacakan satu karya biar bisa diceritakan ya. Ini saya tertarik, ada karya yang bagus menurut saya. Judulnya Black 100 atau Black 100 ya. Black 100. Saya akan bacakan narasi yang bersandingan dengan karya itu. Dalam judul Black 100. Mata jendela hati. Mata hati menembus memandang indah warna-warna kehidupan, dan saat cahaya mata padam, hilanglah warna-warni. Yang tersisa hanya hitam. Setelah sekian lama belajar mencoba, mencari, membebaskan bentuk dan imajinasi. Itu ya tulisan yang di samping karya itu. Bisa dijelaskan mungkin, Pak Ari? Ya, itulah proses. Kenapa saya beli judul Black 100? Itu black itu hitam, hitam jadi petang banget. Itu yang saya alami. 100 itu mungkin 100% atau apa? Hitam kali 100, jadi hitam banget. Hitam banget, pekat ya. Pekat. Itu yang sekarang dialami, yang melihat. Walaupun di sini banyak cahaya ini tetap tidak bisa lihat. Oke. Iya. Jadi itulah kesulitan memang saat itu. Oh, saya pengen bentuk ini ketika saya masih bisa melihat. Itu semua saya hilangkan. Iya. Karena saya ingin bebas, saya ingin merdeka di dalam kanvas itu. Makanya melalui narasi itu saya mengendapkan rasa saya, emosi saya. Saya sadar bahwa mata saya sudah tidak bisa melihat lagi. Berarti mata hati saya harus bisa menembus melihat. Nah, itu mungkin kasat mata hilang, ketajaman hati lebih tajam, lebih terasa gitu. Iya, iya. Karena dengan menggunakan mata hati saya juga tidak mau terjajah oleh keadaan yang ada sebelumnya. Maka itu saya batasi, saya sudah tidak butuh lagi bentuk-bentuk seperti kenyataannya. Maka rasa yang ada itu saya ungkapkan bebas menurut apa yang saya rasakan. Iya. Baik itu goresan, baik pun tanda-tanda emosi saya ungkapkan dengan garis siksa atau tulisan yang tidak terbaca. Iya. Itu merupakan ungkapan emosi saya. Oke. Gitu. Ya, itu menarik sekali. Ada karya lagi yang juga saya tulis dalam tulisan kuratorial saya. Itu yang berjudul Freedom ya, Freedom. Karena di situ ada semiotika, ada tanda 0909. Nah, saya tahu bahwa 09 itu di mana tahun Pariatmodjo mengalami kebutaan setelah kecelakaan. Di situ ada bulatan-bulatan putih dan fata morgana seperti itu. Saya kurang tahu secara jelas apa maksud bulatan-bulatan itu, tapi yang jelas ada 09 itu tanda di mana tahun itu mengalami kebutaan. Nah, narasinya yang di samping karya itu akan saya bacakan ini. Freedom. Bebas merdeka bukan berarti bebas semena-mena. Bebas mampu melampaui batasan. Namun akan terhenti saat dinding kepantasan menghadang. Nah, ini mungkin kamu yang berkarya itu bisa menceritakan karya ini. Nah, itulah. Jadi bagaimana itu menjadi jiwa yang merdeka?
Jiwa yang merdeka itu adalah bebas, tetapi di dalam tatanan ada batasan-batasannya, tidak bisa sakar PDW. Nah, meskipun saya sudah tidak melihat dan saya masih bisa merasakan tatanan di dalam kehidupan ini dan kehidupan bermasyarakat, maka untuk supaya tidak menabrak tatanan-tatanan itu, saya mulai belajar, saya harus mengenali diri saya. Setelah mengenali diri saya harus tahu diri saya. Dengan begitu, maka saya akan selalu mawas diri mungkin. Mawas diri, mungkin. Jadi kenal diri, tahu diri, jaga diri. Jaga diri, bagus ya. Sebagai kontrol terhadap sosial juga ya, gitu. Narasi itu saya sampaikan sebagai pengingat, juga sebagai siapapun yang membaca. Itu bisa dikembalikan spirit yang sebaiknya harus dilakukan, dikasihkan dalam kehidupan. Gitu. Nah, yang pernah kita dialog sebelumnya bahwa Pariatmodjo ini hobi mendengarkan wayang ya, sering mungkin ya, sering. Itu juga pernah menginspirasi di dalam karya ya. Pernah. Gini. Salah satu mungkin ini yang Dewa Ruci itu sama Semar itu ya. Bisa diceritakan itu. Karena saya tidak punya pilihan, saya TV juga sudah tidak menarik, saya putuskan untuk hiburan saya adalah radio. Di dalam acara radio itu banyak diantaranya wayang. Karena saya tahu wayang di Solo ya itu. Iya. Di Solo kan dia tinggal di Solo dan mungkin radio Solo yang. Iya, radio Solo. Kebetulan di Solo itu setiap hari ada wayang kulit. Di radio itu. Saya tertarik dengan wayang karena saya di dalam wayang itu ada banyak filosofi. Wayang sendiri dari kata wayang yang artinya bayang-bayang, yaitu bayang-bayang wewayanganne wong urip. Jadi menggambarkan karakter dari sekian juta orang itu, karakternya ada di dalam pewayangan itu. Filosofinya gitu, mewakili setiap sifat. Mewakili setiap sifat dan karakter manusia. Karakter jahat dan buruk. Iya, jahat buruk. Pahlawan juga ada di situ. Ada, semuanya ada di situ. Semua ada di situ. Ya. Nah, itu tadi ada judul Semar dan Dewa Ruci yang menginspirasi. Itu yang membedakan karya Pariatmodjo dengan salah satu pelukis Eropa yang saya lihat, karena sedikit ada kemiripan itu. Ketika melihat karya-karya Pari dengan warna-warna dan goresan seperti ini, saya teringat pelukis Antoni Tapies yang lahir di Barcelona di Spanyol ya. Di Spanyol kalau nggak salah tahun 1923. Dia karyanya cukup abstrak, kadang ada bentuk dan juga banyak tanda silang di dalam karyanya ini. Warnanya kecoklatan, ke hitam putih, dan cukup minim warna. Persis apa yang dilakukan Pariatmodjo seperti ini, walaupun lewat kebutaannya Pariatmodjo. Nah, Pariatmodjo ketika saya tanya tentang Antoni Tapies, dia nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah ini kebetulan saja ada sedikit itu kemiripan pola-pola itu. Nah, tanda silang itu kalau nggak salah kemarin cerita, ada memori yang mungkin ada kebencian, ketidaksukaan, terus tiba-tiba diungkapkan lewat tanda silang itu. Ya. Gimana itu? Apa yang terjadi pada diri saya berusaha tidak mau menyalahkan di luar diri saya. Apapun, siapapun. Apa yang terjadi pada diri saya harus saya sadari bahwa itu adalah kesalahan saya. Sebab akibat. Tanda silang itu sebagai introspeksi saya. Saya begitu banyak kesalahan, begitu banyak kekonyolan, begitu banyak ngisi-sini lah. Ya. Tingkatnya sampai ngisi-sini. Oh iya. Ngisi-sini. Catat itu saudara-saudara, ngisi-ngisi. Saya sendiri aja sampai izin. Oke. Itu hal yang salah. Karena salah harus saya silang. Oke. Berarti silang saya artikan sebagai kesalahan-kesalahan saya masa lalu. Keadaan sekarang, tanda silang itu bisa juga dibaca X mantan. Oh gitu. Ya.
mantan Double makna nih. Iya, mantan yang orang yang bisa melihat, Oke. sekarang menjadi tidak bisa melihat. Hmm. Itu harus diterima dengan baik, bahwa yang terjadi pada diri saya realnya seperti itu. Hmm. Maka saya harus terus berusaha silang. Action. Ikhlas. Ikhlas. Itu yang saya maksudkan tanda silang. Iya. Saya maknai sebagai itu. Oke. Namun tidak semuanya ada tanda silang, tapi ada beberapa yang. Tapi memang banyak sih tanda silang di sini hampir. Iya. Makanya kemarin saya pertanyakan tanda silang itu. Ternyata maknanya seperti itu. Nah, ketika pergantian gaya dulu yang waktu bisa melihat dengan karya-karya anatomis dibanding dengan karya-karya yang intuitif sekarang yang lebih abstrak ini, rasanya gimana perbedaannya? Rasanya ya rindu seperti dulu. Oh, rindu seperti dulu. Iya. Oke. Tetapi ketika kerinduan itu nggak akan terwujud, maka saya mencoba menyenangkan dengan apa yang saya bisa lakukan di atas kanvas. Karena begini, karya seni itu bagi saya adalah ungkapan rasa yang jujur. Tidak usah di ini itu ya. Ya, kejujuran saya di dalam karya itu ya ungkapannya seperti itu. Yang bisa saya kerjakan seperti itu. Yang bisa saya sampaikan seperti itu. Itu total semua ungkapan rasa. Nah, jadi saat saya mencoretkan tangan saya di atas kanvas, saya biarkan tangan saya bergerak sesuai apa yang saya rasakan. Itu. Iya. Nah, setelah lukisan itu selesai, tentunya kan nggak bisa dinikmati dengan mata melihat. Terus cara merasakannya itu bagaimana? Kalau menandai lukisan itu sudah selesai, kan saya tidak tahu secara visual. Karena lukisan saya itu adalah ungkapan atau uraian suatu kegelisahan atau obsesi yang ada dalam diri saya. Ketika kegelisahan dan obsesi saya itu sudah hilang, berhenti, itu berarti selesai. Oh, ya. Saya anggap selesai karya saya. Oke, berarti ketika perasaan itu sudah mentok, wah ini sudah terungkap semua, berhenti gitu ya? Berhenti. Oh, ya. Berhenti. Seperti moodnya udah selesai gitu ya? Selesai, ya. Oke. Dan ini akhirnya saya rasakan itu, akhirnya saya simpulkan begini, hidup ini ternyata hanya 3 hari, kemarin, hari ini, dan esok. Kemarin kita hanya bisa mengingat dan banyak yang lupa. Hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan esok kita hanya bisa berharap. Begitu juga ketika saya mengerjakan karya saya, berarti hari ini, sekarang, saya rasakan apa yang saya kerjakan, tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Setelah selesai, saya berusaha mengingat, dan banyak yang lupa. Nah itu tadi kita obrolin ya masalah karya kamu ini, bahwa prosesnya sebenarnya di mana memori-memori waktu kamu bisa melihat sekian tahun ya, sampai terakhir tahun 2009, itu banyak mengendap di perasaan, akhirnya muncul impuls ya. Alam bawah sadar itu muncul menjadi goresan-goresan, menjadi angka, menjadi huruf, menjadi garis dan sebagainya. Nah, akhirnya karya-karya itu menjadi misteri sebenarnya. Penandanya, perantaranya adalah puisi-puisi tadi ya, untuk mengingat, untuk kamu kan gitu. Kalau saya sebagai apresian, sebagai orang yang mengamati, tentunya tahu ketika sudah dialog kan. Oh, ini tema atau judul ini asalnya dari ini. Saya begitu melihat karya itu bisa merasakan, melihat dan tahu
tahu proses latar belakangnya gitu. Nah memang karya Pariatmodjo ini memang banyak yang sifatnya enigmatik, banyak mengandung suatu misteri yang kadang mungkin tidak terungkap misteri itu karena yang tahu hanya senimannya, kejadian apa waktu itu yang ingin diungkapkan gitu. Sampai menjadi puisi, sampai menjadi sebuah karya yang abstrak begitu. Nah, untuk tema yang dulu ide saya tentang total intuition ini, menurut kamu sendiri gimana, Pariatmodjo? Itu benar. Intuisi adalah sense perasaan. Dan saya sekarang berkarya kan total dengan perasaan. Berarti tepat itu? Tepat, iya. Oke. Ya, karena menurut saya sebuah pameran lukisan kita harus bisa membangun sebuah narasi kan dalam apresiasi itu. Nah, literasi itu penting. Dan ketika tema itu sesuai dengan karya-karyanya, audiens bisa menikmati, bisa merasakan dan bisa memikirkan gitu kan tentang isi dalam karya-karya itu. Karena bagi saya sebuah karya seni lukis itu harus membangun sebuah ilmu pengetahuan, intelektualitas. Jadi karya tanpa intelektualitas hanya sebuah barang hiasan, betul nggak? Seperti itu. Benar. Nah, harus ada muatan isinya, ada narasi yang penting, walaupun itu sebuah memori, sebuah cerita yang pengalaman-pengalaman yang bisa membangun sebuah pemikiran-pemikiran gitu. Nah, yang menjadi pemikiran saya adalah sekian karya yang dibuat selama 3 tahun ini begitu cukup cepat gitu, dan karya satu dengan karya yang lain bisa berbeda-beda. Memang kelihatannya hanya spontan membuat warna-warna, tapi ada hal-hal yang saya tangkap bahwa karya-karya yang cenderung spontan ini ketika berhasil, dia berhasil banget karena tidak bisa diulang. Tidak by design karya-karya abstrak seperti ini. Nah, spontanitas ketika membuat garis, membangun warna, improvisasi dalam tumpang tindih angka, garis dan sebagainya ini, ketika itu full emotion, full intuition, karya itu bagus sekali. Beberapa mengagumi karya itu yang termasuk Freedom dan Black 100 itu bagus banget. Termasuk yang Semar itu bagi saya sebuah karya yang sangat berhasil dan bagus sekali warna. Walaupun kamu nggak bisa menikmati kan? Iya. Nah itu, tapi saya bisa merasakan apa yang ingin kamu ungkapkan di situ, image apa gitu. Nah. Untuk karya Semar bagaimana itu? Narasinya yang di belakang. Oh, tulisannya ya, puisinya. Coba saya buka dulu karena saya catat di handphone tadi. Karya Semar itu dunia teduh dalam satu senyuman, sudah tak ada lagi harap pujian. Telah hambar semua makian, jujur berpikir mengalir. Ya. Dari sekian lama saya mendengarkan pewayangan, saya memahami, saya mengambil tokoh Semar, menurut saya. Karena Semar sudah sangat bijaksana. Semar itu bisa disebut Badranaya. Badra itu bulan, Naya itu perangai wajah. Jadi perangai wajah Semar seperti cahaya rembulan. Jadi senyumannya selalu menenteramkan dunia di dalam pewayangan itu. Membuat keteduhan. Keteduhan. Iya. Semar juga disebut Naya Toko. Naya itu artinya ulat, perangai wajah atau gulat wajahnya. Toko adalah pati. Meskipun dia sudah
meskipun dia masih hidup, tapi dia sudah melihat jagatnya pati. Melihat kematian gitu Melihat maksudnya? kematian, Oh, alam oke. kematian. Dia sudah melihat alam kematian. Semar disebut juga Bogo Sampir. Bogo Sampir artinya manusia yang berumur dewa. Jadi setelah orang mengetahui alam kematian, bahwa sesungguhnya hidup itu adalah kematian itu, maka bagi orang-orang yang sudah sampai kepada itu, kalau istilahnya sudah mencapai tataran makrifat, sudah tidak ada lagi kematian. Kedua, selanjutnya Semar juga disebut Dudo Manang Munung. Dudo Manang Munung. Dudo Manang Munung ini, kalau dia cewek kok ada jambul di kepalanya, kalau dia cowok kok payudaranya besar. Itu kalau saya tangkap adalah Semar adalah sosok yang bijaksana, sudah tidak lagi membedakan gender. Semar juga disebut Janggan Asmoro Santo. Artinya orang yang hidup dengan kasih dan selalu berbagi kasih kepada sesamanya. Peduli, empati, simpati, dan selalu menolong. Dan yang terakhir, Semar juga disebut Jurudyah Punto Prasonto. Artinya pamomong para darah luhur, para kesatria kalau dalam pewayangan. Kalau dia menjadi pamomong darah luhur, berarti dia kan lebih luhur. Nah, ini yang menjadi menarik bagi saya. Andai orang mampu dalam kehidupan ini bisa sudah mencapai tataran seperti sosok Semar ini. Gitu. Ya, ini menarik sekali sebenarnya, karya kontemporer yang tidak meninggalkan kearifan lokal. Nah, ini yang membedakan karya-karya seniman Indonesia dengan karya-karya seniman luar negeri ya, Amerika maupun Eropa, seperti pelukis-pelukis abstrak barat seperti Jackson Pollock, Wassily Kandinsky, seperti William de Kooning dan sebagainya. Mereka punya latar belakang yang menjadikan inspirasi karya-karya abstrak mereka tentang winter, tentang summer, autumn dan sebagainya, itu yang juga menginspirasi seorang pelukis besar Jackson Pollock. Tapi di sini Pari lebih, dia ingin mengungkapkan walaupun dalam bahasa-bahasa abstraksi tentang kearifan lokal. Nah, inilah yang sebenarnya menurut saya karya-karya seperti ini banyak dimunculkan di dalam pameran event-event internasional, supaya di dalam geopolitik seni dunia internasional lebih mengenali bagaimana karya-karya kita yang sebenarnya tidak kalah dengan karya-karya mereka gitu. Nah, ini tugas kita semua untuk menjadi juru bicara, untuk menjadi jembatan bagaimana karya-karya di Indonesia ini banyak dikenal dan dihargai, diapresiasi dengan serius di dalam seni rupa internasional. Mungkin begitu Pak Riyatmodjo. Kita semua harus saling mensupport, saling mendukung ketika teman-teman punya karya-karya yang bagus gitu. Nah, ada satu karya tadi yang saya lihat, karyamu yang berjudul Hope atau Harapan. Mungkin saya bacakan ya, narasinya ya. Pendek tapi. Hope, tak mudah mengejar harapan, tak gampang wujudkan mimpi, namun tetap harus ada meski berharap cemas. Nah, mungkin kamu bisa menceritakan ini, karya tentang hope. Itu ada garis hitam tegas terus warna-warna putih. Itu sesungguhnya kecamuk di dalam diri kita, di dalam diri saya. Karena apalah artinya manusia hidup tanpa harapan. Meskipun tidak mudah
meskipun tidak mudah juga mewujudkan impian, tetapi harapan dan impian itu harus ada. Kalau kita terlalu berharap, kalau kita terlalu bermimpi, ya akhirnya mendatangkan kecemasan karena nggak mungkin tercapai. Maka jangan hanya menjadi pengharap dan jangan hanya jadi pemimpi. Jadi harapan dan impian harus terus diupayakan dengan segala kelemahan, keterbatasan dan kekurangannya, meskipun dalam kondisi harap-harap cemas. Tetapi itu tidak boleh hilang, harus terus. Harapan itu harus dicapai sampai kapanpun. Ya, dengan semangat yang tinggi tentunya. Dengan semangat yang tinggi harus sampai terwujud. Nah, ini ada nilai spirit positifnya di dalam karya ini. Sebuah harapan, sebuah kekuatan, kepercayaan diri ya, untuk terus berjuang untuk mencapai harapan itu. Ini saya sambung dari itu. Jadi begini, dengan apa yang saya sampaikan tentang harapan tadi, bukan karena mudah kita bisa, tetapi karena kita yakin bisa, semua jadi mudah. Nah, betul. Saya setuju dengan filosofi itu gitu. Nah, untuk puisi-puisi tadi, apakah kamu konsultasi dulu sama orang atau dibuatkan puisinya terus ditulis atau bagaimana? Atau muncul dari pikiran-pikiran sendiri? Muncul dari pikiran, tidak. Saya tidak pernah. Karena sebelumnya saya kadang iseng-iseng suka nulis-nulis sebelum saya buta. Iya, ini banyak tulisan-tulisan di kertas nih. Berapa tumpuk ini. Banyak sekali. Dan itu saya tabung, menjadi tabungan. Saya saya endapkan. Karena ini total intuition, maka apa yang saya tuliskan itu juga keluar dari perasaan yang ada di dalam diri saya. Jadi tidak ada yang membantu ya tulisan, apalagi lukisan. Iya. Tanpa artisan artinya. Iya. Oke. Iya, ini sudah cukup banyak yang kita bahas. Tentunya ini satu hal yang menarik, artinya walaupun menjadi seorang disabilitas, tapi semangat untuk survive, semangat untuk berkarya, semangat untuk kreatif tetap harus menyala. Gitu. Ada sebuah perjuangan dalam kehidupan ini yang tidak selalu mulus, tapi bagaimana menanamkan rasa kekuatan, percaya diri dan struggle ya, tetap kuat memperjuangkan masalah-masalah dalam kehidupan kita, termasuk di dalam karya tentunya itu. Nah, ini bisa menjadi sebuah motivasi yang cukup bagus bagi teman-teman perupa ataupun pelukis yang normal gitu. Seorang Pariatmodjo yang mengalami kebutaan pun tetap semangat berkarya dan tetap cinta dengan keseniannya lewat karya-karya lukisnya ini. Dalam pameran tunggal ini saya perhatikan ada 3 karya yang terjual. Bagaimana perasaan kamu? Ya, tentunya senang. Iya. Dan nggak percaya. Oh, nggak percaya. Nggak percaya. Kok bisa laku? Kok ada yang beli gitu ya? Iya. Berarti karya kamu bagus. Iya, iya. Nah, itu karya kamu. Ini salah satu karya yang terjual ini berjudul I Am ya. Aku kebingungan dalam aku. Karena aku tidak tahu sesungguhnya aku. Keberanian merontokkan semua keakuanku menjadi titik balik untuk mengenali siapa aku. Menarik sekali ini. Ya, itu juga berkaitan dengan awal-awal tadi. Biasanya kan begini. Orang itu ego. Aku butuh pengakuan, butuh apresiasi, begitu. Nah, kalau sebaliknya, itu seperti yang saya katakan tadi. Kalau kita senang ya nggak masalah. Tapi pas seperti apa yang saya alami,
kesusahan yang dialami manusia cenderung untuk mencari kesalahan di luar dirinya, apapun siapapun. Iya. Kalau kita sudah menyalahkan di luar diri kita, apakah akan merubah keadaan kita? Kan tidak. Nah, itu yang menjadi titik balik. Akhirnya aku masuk ke dalam aku untuk mengenali aku. Kalau aku tidak mengenali aku kebingungan di dalam aku. Seorang perupa, seorang seniman, seorang pelukis siap untuk ditelanjangi. Iya. Dalam tanda petik ya. Iya, iya. Nah, membuka diri untuk Iya. kritik, untuk apresiasi, untuk nilai. Kebetulan tiba-tiba karyanya diapresiasi orang dan dibeli. Artinya itu apresiasi yang cukup menarik dalam bentuk nyata kan. Iya. Nah, itu. Iya. Dan saya berharap pameran tunggal yang pertama ini ya. Yang pertama ini dilanjutkan ke berikutnya dengan tema yang berkembang tentunya. Iya. Iya. Dan tetap konsisten dengan karya-karya seperti ini. Iya. Iya. Semangat untuk terus berkesenian kan masih. Oh iya, iya. Masih Dan terus. saya masih dengan tangan terbuka, kritik, saran, arahan. Dialog ya. Iya, dialog. Bahkan yang nyinyir pun sekalipun nggak masalah. Itu semua menjadi amunisi buat saya untuk berkarya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Karena upaya itu untuk mencapai akhir. Dan setelah akhir itu ketemu, bukan berarti masih ada masalah yang akan datang. Harus dicari akhir lagi. Jadi untuk mencapai upaya itu tidak ada kata akhir. Terus dan terus. Nah, sebelum kita close, mungkin kalimat terakhir, pikiran-pikiran terakhir untuk audiens. Nah, apa? Semoga karya-karya saya yang menjadi narasi-narasi saya itu menjadi semangat untuk bisa memotivasi siapapun yang melihat dan menikmati karya-karya saya. Dan jangan pernah patah semangat. Karena gagal itu berhenti, putus asa itu tidak berbuat apa-apa, maka bergeraklah dan berbuat sesuatu agar kita tidak akan pernah lagi merasa gagal dan berputus asa. Begitu. Oke. Terima kasih Pak Riyadmodjo. Ya. Ini dialog saya, Heri Kris, dengan teman saya lama di kampus ISI dulu, dan kita KKN bareng, dan sekarang banyak mulai karya-karyanya yang unik dan menarik ini. Dari saya, semoga dialog ini menjadi sebuah inspirasi positif untuk teman-teman seniman, audiens semuanya, dan kita bisa menikmati karya-karya Pak Riyadmodjo sekarang dan selanjutnya. Dan terima kasih saudara-saudara. Saya cukupkan sekian dan wassalam. Terima kasih.